Kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah membahas tentang jalan sinyal dari sistem komunikasi satelit, sekarang kita lanjutkan lagi dengan parameter-parameter yang akan sering kita temui ketika kita menghitung link budget pada sistem komunikasi satelit. Oke, parameter yang pertama itu adalah EIRP, yaitu Effective Isotropic Radiated Power. Ya, jadi sederhananya IRP itu adalah power atau daya sinyal yang ditransmisikan oleh antena stasiun bumi. Ya. Nah, IRP itu sendiri rumusnya adalah ini. Di IRP dapat dihitung dengan menjumlahkan power dari transmitter kita dengan antena gain, gitu ya. Nah, ini semuanya dalam desibel nih, semuanya. Jadi transmitter output powernya dalam desibel, antena gainnya juga dalam desibel. Ya. Nah, nilai dari EIRP ini itu bergantung kepada beberapa hal. Nah, diantaranya adalah nilai EIRP itu tergantung gain antenanya berapa, kemudian efisiensi antenanya berapa, kemudian output power transmitternya berapa, kemudian juga bergantung kepada loss-loss yang disebabkan oleh waveguide ataupun oleh coupling pada antena dan sebagainya. Gitu ya. Nah, EIRP ini dihitung dengan asumsi bahwa transmitter itu arahnya langsung tertuju ke si receiver di satelit. Gitu ya. Jadi kita asumsikan bahwa antara transmitter dengan receiver itu line of sight. Gitu ya. Jadi EIRP itu kita hitung dengan asumsi bahwa antara antena transmitter dengan receiver di satelit itu line of sight. Ya. Kemudian parameter yang kedua itu adalah ada yang namanya C to N rasio dengan EB per N0 rasio. C garis miring N ini bacanya C to N rasio, ya, yaitu perbandingan antara daya sinyal carrier C dengan daya noise pada sebuah sistem, gitu ya. Jadi itulah C to N, itu perbandingan antara daya sinyal carrier dengan daya noise dalam sebuah sistem. Nah, kalau EB per N0 itu adalah perbandingan antara energi bit dengan terhadap daya noise juga. Jadi EB per N0 itu adalah perbandingan antara daya bit dengan daya noise. Nah, C per N ini dan EB per N0 itu adalah parameter yang menentukan baik atau tidaknya performansi dalam sebuah sistem komunikasi. Baik itu sistem komunikasi satelit maupun sistem komunikasi radio. Nah, bedanya kalau C to N itu adalah parameter yang digunakan untuk melihat performa dari sistem komunikasi satelit analog. Kalau EB per N0 itu digunakan untuk melihat performansi dari sebuah sistem komunikasi satelit digital. Oke, jadi C to N itu untuk sistem analog, EB per N0 itu untuk sistem digital. Nah, hubungan antara C per N atau C to N dengan EB per N0 bisa kita lihat di rumus ini. Ya, kalau hubungannya seperti apa? Hubungannya seperti ini. Kalau kita sudah bisa mengetahui C to N itu berapa, maka kita bisa menghitung EB per N0-nya berapa. Ya, jadi EB per N0 sama dengan C to N ditambah 10 log bitrate kita. Itu ya. Nah, ini dia keterangannya. EB itu adalah energi dalam sebuah bit. Jadi satu bit data itu akan memiliki energi. Nah, energi per bitnya itu yang dinamakan dengan EB. Nah, energi per bit ini juga menentukan besarnya bit error rate dalam sebuah sistem digital. Ya, dimana bit rate itu pasti akan lebih besar nilainya atau besar sama dengan simbol rate. Ya, bedanya bit dengan simbol apa? Kalau simbol itu adalah gabungan dari beberapa bit. Oke, jadi bit kalau digabungkan hasilnya adalah simbol.
Oke, lanjut. Nah, ini adalah keterangan, ada beberapa keterangan tentang berapa kira-kira EB per annual typical untuk masing-masing, untuk beberapa mode modulasi. Ya, kita tahu modulasi digital itu ada beberapa macam, ada BPSK, ada QPSK, dan 8 PSK, kemudian juga ada 16 QAM, dan sebagainya ya. Nah, ini adalah 3 di antara berbagai macam mode modulasi yang sudah pernah kita singgung-singgung sebelumnya. Nah, untuk BPSK, typical EB per N0-nya itu hampir sama dengan C2N-nya, yaitu sebesar 14,49 desibel. Gitu ya. Sedangkan untuk QPSK, itu besarnya 2 bit per simbol. Artinya satu simbol QPSK itu ada 2 bit, gitu ya. Terdiri dari 2 bit maksudnya. Nah, itu tipikal atau biasanya EB per N0-nya itu setara dengan C2N dikurang 3 desibel, yaitu 11,49 desibel. Gitu ya. Nah, untuk 8 PSK modulation atau modulasi 8 PSK, di mana pada 8 PSK ini satu simbol memiliki 3 bit. Ya, jadi gabungan 3 bit itu menghasilkan satu simbol 8 PSK. Nah, tipikal EB per N0-nya itu hampir setara dengan, ya, jadi kalau ada tanda sama dengan tapi bergelombang seperti ini, itu dibacanya hampir setara. Nah, hampir sama. Jadi, gitu ya. Jadi saya ulangi kembali, untuk 8 PSK modulation, itu EB per N0-nya, nilai EB per N0-nya itu hampir sama dengan nilai C2N-nya dikurangi 5 desibel, yaitu 9,49 desibel. Karena C2N yang ini mengikuti C2N dari BPSK. Karena untuk sistem komunikasi digital, biasanya mode modulasi paling dasar yang dipakai itu adalah BPSK, karena dia 1 bit per simbol. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian di soal menemukan pertanyaan di mana kalian disuruh menghitung berapakah EB per N0 dari QPSK. Jadi kalian nggak perlu cari-cari lagi karena ini udah ada nilainya, yaitu 11,49 desibel. Oke, ya lanjut. Jadi tadi kita sudah membahas 2 parameter penting dalam perhitungan link budget. Yang pertama adalah EIRP, yang kedua adalah C2N dan EB per N0. Parameter yang ketiga itu adalah path loss. Oke. Path loss itu pada dasarnya adalah besarnya daya yang hilang pada sistem komunikasi satelit yang disebabkan karena pertambahan jarak propagasi dari sinyal. Gitu ya. Kita tahu bahwa pada saat sistem komunikasi satelit, sinyal itu berpropagasi dari antena di atas permukaan bumi ke satelit yang ada di luar angkasa. Dimana jarak antara permukaan bumi dengan satelit itu bisa mencapai ya 10 km, lebih dari 10 km, seperti itu ya. Bahkan sampai ratusan dan ribuan kilometer, seperti itu. Nah, jarak yang besar itu akan menyebabkan terjadinya path loss pada sistem komunikasi satelit. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung path loss dari sistem komunikasi satelit itu nanti kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya kita juga harus mengetahui ketika sinyal merambat dari transmitter di atas permukaan bumi menuju receiver di satelit melalui atmosfer, itu ada hal-hal yang akan mengganggu atau hal-hal yang akan menyebabkan terjadinya gangguan pada sinyal tersebut. Ya. Yang pertama contohnya adalah atmospheric effect atau efek atmosfer. Karena kita tahu di atmosfer kita ini banyak terdapat molekul-molekul udara, ya ada ozon, O3, ada H2O, ada O2 dan sebagainya. Nah, molekul-molekul dari H2O, O2, O3 tersebut itu pasti akan memberikan pengaruh terhadap sinyal yang merambat tadi, gitu ya. Nah, itu perlu kita perhitungkan juga bahwa molekul-molekul tersebut itu dapat menyebabkan hilangnya daya pada sinyal. Gitu ya. Nah, grafik ini
grafik yang ada di depan kalian ini menggambarkan pengaruh dari molekul-molekul yang ada di atmosfer bumi terhadap penyerapan daya sinyal oleh atmosfer. Yang bisa kita lihat, jadi ada frekuensi, jadi ini adalah grafik atenuasi atau pelemahan terhadap frekuensi. Ya, jadi bisa kita lihat tidak semua frekuensi itu mengalami absorpsi daya yang besar ketika berada di atmosfer. Hanya frekuensi-frekuensi tertentu. Tapi dari sini kita bisa lihat kecenderungannya yang paling banyak itu di sini, ya. Jadi ini katanya kalau pada frekuensi 60 GHz itu ternyata penyerapan daya oleh oksigen itu yang paling besar, gitu ya. O2 paling besar, kemudian di sini, kemudian katanya lagi di sini juga besar nih, sekitar 200 GHz dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara besarnya frekuensi dengan besarnya pelemahan pada daya yang merambat di atmosfer.